Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistika. Mata kuliah yang mana banyak data-data terkait psikologi yang akan kita pelajari. Jangan khawatir, kita tidak belajar statistika secara mendalam seperti teman-teman yang belajar matematika. Tidak, tetapi kita sebagai pengguna sehingga kita akan belajar statistika secara praktisi kalau boleh saya bilang. Baik, untuk pertemuan statistika, mata kuliah statistika di tahun 2025 untuk angkatan angkatan berapa sih, Mem? 2024 ya. Oke, ada beberapa yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah terkait statistika, bagaimana kita menemukan data, kemudian mengolah data, kemudian bagaimana sih kita membaca data berdasarkan populasi dan sampel? Tidak mungkin kita akan meneliti di Indonesia gitu kan. Seluruh orang Indonesia suruh ngisi. Enggak mungkin. Kayak di data BPS itu sifatnya adalah sampling. Nah, nanti bagaimana kita eh, belajar terkait populasi dan sampel, sampling, sampel atau sampling. Oke, kemudian ada distribusi frekuensi grafik, bagaimana kita membuat grafik, bagaimana kita membaca bahwa eh, distribusi data. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan di Indonesia gitu kan, nah itu kan bisa dibagi tuh, ada orang kaya, ada orang miskin gitu kan. Nah, batas orang miskin itu seperti apa? Batas orang yang menengah seperti apa? Dan batas orang yang kaya di atas rata-rata itu seperti apa? Nah, itu adalah distribusi data. Nah, orang yang dalam kategori miskin itu juga bisa diukur lagi miskin terlalu miskin atau umpama atau miskin yang sedang. Nah, itu namanya distribusi data. Frekuensi kita akan mempelajari terkait frekuensi data berapa kali eh, berapa kali dia melakukan apa namanya kecemasan yang ditandai oleh keputusasaan gitu kan. Berapa kali? Berapa kali dia ngelamun. Nah, itu frekuensi. Distribusi normal. Kemudian hipotesis. Kira-kira seperti ini. Atau anggapan pertama. Atau anggapan yang nanti harus dibuktikan. Itu hipotesis. Hipotesa. Kemudian uji T. ANOVA ini uji perbedaan. Jadi ada beberapa kelompok. Itu perbedaan nilainya seperti apa. Kalau eksperimen itu seperti apa. Ngitungnya, bukan eksperimennya, tapi cara menghitungnya. Tenang aja, ini mudah banget. Nanti eh, kita bisa menggunakan SPSS atau JSP sebagai servernya. Dan regresi itu pengaruh. Pengaruh kecerdasan sosial terhadap emotional question atau YOPO gitu kan. Atau pengaruh kecerdasan sosial terhadap eh, kegembiraan seseorang. Atau pengaruh apa namanya eh, pengaruh religiositas terhadap kesuksesan belajar. Nah, itu regresi. Nanti satu lagi ada korelasi. Nah, untuk eh, buku buku ada beberapa buku secara online gitu kan. Teman-teman bisa mencari buku Cohen, Aaron, Raikov ini bisa teman-teman cari atau nanti akan saya beri. Memang tiga buku ini, satu, dua, tiga ini berbahasa Inggris, gitu kan? Nah, untuk berbahasa Indonesia ada di bukunya Statistika. eh, nah ini yang nomor satu. Nah, saya kemarin sudah mencoba membeli buku dan berhasil, alhamdulillah. Awalnya sih nggak ada di Malang, kemudian saya tanya salesnya, alhamdulillah dapat dikirim dari Surabaya. 153 kalau. Oke, ini bukunya. Kalau teman-teman di perpustakaan ada silakan pinjam. Kalau mau memiliki juga silakan beli karena di dalamnya teman-teman akan membutuhkan isi atau panduannya sampai di tugas akhir.
Kangge terus gitu kan. Bahkan sampai S2 atau S3 ini bisa buka catatannya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini eh, Pak, bagaimana kita harus memenuhi penyelesaian mata kuliah di statistika? Oke, jadi yang pertama nanti saya akan kirimkan Google Form, Google Form yang nanti teman-teman akan isi. Jadi kelas yang saya isi gitu kan, kelas yang dosen statistikanya saya akan bagikan tuh Google Form-nya, kemudian teman-teman akan ngisi. Nah, datanya akan teman-teman olah sendiri juga. Nah, dengan begitu teman-teman punya data mentahnya. Daripada teman-teman mencari sendiri, nggak enak kan kalau mencari sendiri terlalu banyak repotnya. Jadi saya sudah siapkan Google Form-nya. Oke, nanti di minggu ketiga teman-teman eh, sudah mulai mengolah data, data mentah, data mentah itu di minggu keempat. Jadi teman-teman boleh memilih nanti rundingan apakah menggunakan SPSS atau JSP sama-sama mudahnya. Kalau JSP itu free, kalau SPSS nanti ada apa namanya? eh, ada cracknya gitu kan. Tapi kan ilegal. Ilegal untuk belajar gimana lagi lah. Nah, kalau urusan urusan eh, legal untuk belajar atau ilegal untuk belajar, oke lah, itu pikir pikir saja sendirilah, pikir masing-masing. Tapi saya menyarankan menggunakan JSP itu benar-benar free. Oke, kemudian di minggu keempat, data yang sudah teman-teman isi tadi di Google Form kita sudah siapkan untuk kita olah. Karena apa? Di minggu 2, 3, 4 itu merupakan eh, kita ngolah data deskriptif. Jadi nggak terlalu banyak eh, data numerik, sorry, data yang perlu kita analisis lebih dalam. Enggak, tapi kita menyajikan data yang sudah ada. Berapa orangnya, kemudian dari kelas apa aja kayak gitu, dari kota mana gitu lah. Oke. Kemudian di minggu ke-8, teman-teman UTS. Nah, kalau teman-teman sudah selesai di minggu sebelumnya, jadi teman-teman sudah selesai UTS-nya gitu kan. Jadi UTS-nya sambil jalan. Saya sudah menerapkan ini itu berapa tahun ya, menerapkan proses pembelajaran project learning. Nah, untuk statistika juga saya buatkan project learning. Jadi kita akan membuat eh, apa namanya portofolio-portofolio. Nah, pengolahan data deskriptif kalau sebelumnya sudah selesai tinggal merapikan aja. Kemudian belajar, kita akan belajar bareng membuat hipotesa itu di minggu kelima. Jadi kalau di minggu kelima sudah selesai ya sudah, gitu kan. Nah, tinggal data visual. Kalau data visual itu membuat bagan. Nah, kalau di data deskripsi sudah ada bagannya kan lumayan. Nah, artinya UTS itu sambil lalu. Selama perkuliahan sambil kita mengumpulkan portofolio untuk penyelesaian tugas UTS. Nah, di minggu kelima baru kita akan menganalisis data secara mendalam. Uji T, uji beda, uji T sama ANOVA, uji beda, macam-macamnya seperti apa, kita akan coba. Makanya ketika ngisi Google Form teman-teman, usahakan sesuaikan dengan diri Anda sendiri. Eh, Ngawur boleh Pak. Kalau ngawur resiko data akan sulit dianalisis. Karena kan nggak normal gitu kan data yang nggak normal tuh akan kesusahan ketika menganalisis. Jadi usahakan ketika ngisi Google Form, nanti kan ada inisial. Ya sudah isi aja inisialnya, kemudian isi sesuai dengan diri Anda sendiri. Kemudian di minggu terakhir, di minggu UAS, teman-teman akan menyelesaikan seluruh portofolionya. Nah, ini kan GT, ANOVA, regresi, dan korelasi. Ini merupakan portofolio yang teman-teman jangan sampai hilang awal hingga akhir. Ya, nanti akan dikumpulkan di UASnya. Nah, untuk kuis nol tidak ada kuis teman-teman.
Nggak ada yang tiba-tiba, ayo kita buka kuis. Enggak. Kemudian ke tugas harian. Tugas harian teman-teman resume atau buku pegangan, teman-teman silakan diskusi sendiri. Buku pegangan artinya teman-teman punya catatan gitu kan. Punya catatan. Oh ya, apa caranya punya catatan? Kenapa teman-teman kalau tidak ada catatan atau tidak punya buku pegangan, teman-teman akan kesulitan, kemudian menimbulkan banyak pertanyaan ketika teman-teman sudah terjun di lapangan atau lupa. Nah, kan nggak enak. Baik teman-teman punya catatan atau punya buku pegangan. Boleh buku paket yang sudah dicetak atau boleh menulis menggunakan tangan boleh. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kemudian prakteknya ada portofolio, kemudian portofolio yang sudah saya kirimkan tadi. Nah, UTS-nya yang berbeda adalah teman-teman bisa menarasikan data dalam bentuk beberapa paragraf. Jadi, gue maksudnya opo gitu kan. Data statistik oke apik, bagannya bagus, tapi gue maksudnya opo. Jadi, teman-teman harus bisa menarasikan data tersebut. Oke, itu tambahan UTS-nya. Kalau tidak ada narasinya ya sudah. Eh, di poin 1, 2, 3, 4 pokoknya api ya wis minimal B gitu kan. Urusan nilai nggak usah dipikir, yang mikir adalah saya. Oke, kemudian UAS. UAS juga sama. Jadi analisis analisis UJT, ANOVA, kemudian regresi atau korelasi, teman-teman analisis dan menarasikan atau menjelaskan itu maksudnya apa. Syukur-syukur teman-teman bisa memenuhi hasil secara psikologis. Pak, teorinya dari mana? Oh, kita akan cari bersama teman-teman. Teman-teman tugasnya adalah memaknai hasilnya output dari software software tadi. Pak, manual atau software penghitungnya ini aja, software aja. Manual teman-teman nanti akan kesusahan dan akan membenci mata kuliah statistika. Saya tidak suka mata kuliah. Saya tidak suka kalau mata kuliah saya itu dibenci gitu. Akhirnya masuk itu produk terpaksa gitu kan. Oke, itulah penjelasan terkait proses mata kuliah statistika. Baik teman-teman, sekian dulu akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.